mau jadi youtuber handal, mau jadi youtuber yang cepet naik daun, lu harus sering-sering berbagi bro, biar teman-teman para pemula tahu, biar jangan sampai jadi apa ya, jangan bermimpi tapi lu nggak tidur, nggak punya adab, tetap aja dianggap orang sampah. Gua bocorin semua. Nah, kalau lu tahu Baim Wong, tahu nggak trik dan tips dia yang bikin dia jadi father youtuber ya, father youtuber belum dimonet. Lu ceritain coba waktu lu belum dimonet, lu buat ngejar viewer gimana? Antusias menjadi youtuber, tapi jangan sampai lu buta sampai mau dibego-begoin dengan trik-trik mereka yang youtuber di Indonesia. Yang pertama itu ada Baim Wong, mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin viewernya ratusan bahkan ribuan, seperti seperti Just No Limit, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, udah artis bro. Nah lu siapa? Dalam kangen ya sama Uncle. Hai sahabat Uncle, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng, dan juga komen. Yang hashtagnya YouTuber Pemula 2020, Uncle pelajari, Uncle analisa satu persatu, dari mulai orang yang newbie banget sampai dengan orang yang pro banget menjadi seorang YouTuber, sampai father YouTuber. Kita tahu sendiri itu adalah Baim Wong. Jadi beberapa tips yang Uncle kasih sama teman-teman nantinya, tapi sedikit cerita yang harusnya teman-teman bakalan tahu gimana caranya bisa dapetin jutaan follower, jutaan viewer, bahkan atau mungkin jutaan subscribe seperti para youtuber yang sudah handal lainnya. Mereka biasanya ngelakuin apa? Ternyata gini loh. Setelah Uncle pelajari satu persatu, Uncle buka mulai dari karena memang dari YouTube-nya pribadi nyaranin kita buat selalu buka open channel seperti komunitas. Kita harus punya komunitas baik online maupun offline. Sampai terakhir Uncle coba pelajari satu persatu mulai dari komunitas YouTuber, komunitas teman-teman yang lain yang ada di Indonesia. Jadi malam ini lebih kepada kupas tuntas YouTuber Indonesia. Apa yang pengen Uncle kupas tuntas? Oke, yang pertama, yang pengen Uncle kupas tuntas yang pertama itu adalah bagaimana mereka bisa dapat ribuan viewer, bagaimana mereka bisa dapat jutaan subscribe. Mungkin teman-teman tahu para youtuber di Indonesia. Yang pertama itu ada Baim Wong, mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin viewernya ratusan bahkan ribuan, seperti seperti Just No Limit, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, dan lain-lain. Mereka bisa ngerasain ribuan dan juga jutaan subscribe ataupun viewer. Cara mereka yang mereka lakuin, yang pertama itu biasanya mereka membuat konten semenarik mungkin sehingga Tumblr mereka itu dipandang oleh semua orang, biar yang punya jari saat mereka lihat video itu geli pengen mencet gimana sih caranya, bagaimana sih tipnya, dan bagaimana triknya. Yang kedua, mereka biasanya melakukan hunting. Hunting itu seperti apa? Hunting itu hunting team, mengikuti komunitas-komunitas yang ada di para YouTuber Indonesia. Coba kalian perhatikan, para YouTuber Indonesia bohong kalau mereka tidak mengikuti komunitas yang ada di Indonesia. Salah satunya YouTuber Indonesia mungkin yang mereka ikuti, ataupun komunitas-komunitas lainnya. Yang membuat Baim Wong, Raffi Ahmad, dan Andre Taulani ataupun yang lain, mereka para artis naik daun cepat di YouTube ya gampang, mereka udah artis bro. Nah lu siapa? Nah, sedangkan kita yang bukan siapa-siapa kok bisa naik daun dengan cepat, dan juga kalau pakai itu paket kilat. Kita bohong kalau ada yang bilang gua
memang karena pure gua mulai dari nol. Bohong bro, bohong. Yang kedua, gua benar-benar ngerakit YouTube gua dari susah, begadang, inilah bikin video lah, inilah itulah dan lain-lain. Itu bohong juga. Karena kenapa? Pada logikanya mereka, kalau emang mau dari nol, yang mereka lakukan bukan cuman bikin Tumblr dan juga bikin konten-konten yang menarik. Gua kasih tahu sama lu pada para pemula, jangan ikutin trik yang dibegoin buat kalian biar nonton ke kalian. Jadi trik mereka itu selalu bilang, selalu lihat aja, kalian boleh search cara dapetin 1000 subscribe. Pasti trik mereka bikin inilah, bikin itulah. Dan yang terakhir, lu selalu subscribe, kalau bisa komentar sebanyak, menjadi high komentar. Itu tuh keinginan mereka bro, itu keinginan mereka. Lu boleh apa ya, lu saat ini boleh menjadi YouTuber yang saat ini sedang hobi atau sedang antusias menjadi YouTuber, tapi jangan sampai lu buta sampai mau dibego-begoin dengan trik-trik mereka yang pengennya itu dapat di mereka juga gitu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah sama. Kalau kalian mau tahu, gua kupas tuntas nih cara tips dan trik cara mereka bisa dapat. Yang pertama mereka biasanya itu bikin, ya memang yang mereka sebutin, oke, gua akuin benar, bikin Tumblr semenarik mungkin, sehebat mungkin, kalau bisa tulisan segede mungkin. Yang kedua, mereka mancing bro, mancing viewer dari mana? Bukan dari subscribe mereka. Lu kalau tahu aplikasi YouChannel, di situ lu bisa mancing viewer kok. Kayak duit sih modalnya. Kalau nggak mau pakai modal duit, ya lu bisa begadang. Lu pancing dari YouChannel, lu kumpulin koin sebanyak mungkin, ntar lu pancing pakai viewer di sana. Yang kedua, bohong kalau mereka bilang gua nggak pernah pakai yang namanya beli subscribe bro. Gua nggak pernah pakai yang namanya beli viewer bro. Gua nggak pernah pakai yang namanya beli jam tayang bro. Iya, sekarang udah nggak pakai lagi. Coba lu ceritain waktu lu zaman lu belum dimonet. Lu ceritain coba waktu lu belum dimonet, lu buat ngejar viewer gimana? Tuh yang kedua. Jadi bohong kalau seandainya dia bilang gua benar-benar pure murni. Ya sekarang murni emang gua akuin emang sekarang murni. Dia sekali lempar video ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan yang nonton. Tapi waktu dia awal pertama sekali dia merakit YouTube, lu tanya sama dia, atau gue pengen dia ceritain konten dia deh. Gue sih nggak yakin. Nah yang ketiga lu pastikan video-video yang lu bikin itu sesuai dengan isi judul. Oh itu sama aja judul. Nah kadang-kadang yang membuat orang males nonton video lu next di setiap lu lempar video, karena apa? Karena judul yang lu bikin dengan isi video lu nggak nyambung. Itu konten sekali doang boomingnya, next konten pasti lu nggak bisa jangka panjang buat YouTuber. Nah sekarang yang keempat, lu tahu kan Baim Wong? Ya kalau lu tahu Baim Wong, tahu nggak trik dan tips dia yang bikin dia jadi father YouTuber ya, father YouTuber Indonesia? Gua kasih tahu nih, gua kupas tuntas kalian, gua bocorin semua biar teman-teman para pemula tahu, biar jangan sampai jadi apa ya, jangan bermimpi tapi lu nggak tidur, lu jadinya halu. Nih gua kasih tahu kenapa seorang Baim Wong bisa menjadi YouTuber father Indonesia. Karena apa? Karena dia selalu membuat konten yang pertama, konten dia selalu konten yang berbagi. Nah, lu harus paham bro, lu harus paham ilmu
setinggi-tingginya ilmu, lu punya ilmu, kalau lu nggak punya adab, lu nggak dianggap berilmu bro. Mau S2, S3, S7, Samsung, atau sekarang baru keluar lagi S9, lu nggak punya adab tetap aja dianggap orang sampah. Sedangkan Pak Baim Wong, Baim Paula, atau pribadinya Baim Wong sendiri, dia menjadi YouTuber yang benar-benar berguna untuk orang lain dengan orang lain dengan cara apa? Lu ambil semua kesimpulan daripada konten dia awal sampai akhir, semua konten dia berbagi. Lu kalau mau jadi YouTuber handal, mau jadi YouTuber yang cepat naik daun, sering-sering berbagi bro. Lu harus benar-benar real time, jangan cuman giveaway, gua kasih laptop, gua kasih motor, gua kasih mobil, gua kasih nih, itu semuanya hoax anjir. Ya, itu semua hoax. Jadi yang realnya itu adalah saat dia benar-benar ngeprank, pura-pura jadi di pinggir jalan, pura-pura jadi tukang sapu jalan, dan finally dia benar-benar ngetes orang, ternyata orang itu layak untuk diberi uang, dibikin jadi konten. Itu nggak masalah, itulah yang disebut dengan konten yang benar-benar kreatif dan juga bermanfaat. Dan lu pahami, lu lihat konten-konten Baim Wong semuanya berbagi ke orang-orang, ke masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi lu kalau mau jadi YouTuber yang handal, lu harus bikin konten lu semewah mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi bro. Sedekah. Ada sedekah itu ada dua macam bro. Ada orang yang sedekah diam-diam, dia nggak mau semua orang tahu. Ada orang yang sedekah sengaja biar orang lain tahu. Itu tujuan dia bukan pengennya ria atau hibah ya, bukannya dia pengen ngasih tahu kalau gua tuh orang berada, bukan. Dia sedekah itu tujuannya adalah biar orang, karena dia kan bikin konten. Tujuan dia ya pasti tujuan dia pengennya orang-orang yang ada yang nonton video dia itu ngelakuin hal yang sama dengan dia. Jadi bikin rantai kebaikan namanya, bukan rantai makanan ya. Rantai kebaikan, bikin rantai yang berfungsi untuk menyambungkan satu sama lain dengan kebaikan satu kebaikan lain. Jadi yang keempat ini paling penting, itu yang tadi saya bilang untuk terakhir, sedekah. Jadi yang bikin para YouTuber sampai sekarang tetap naik daun, yang bikin para YouTuber sampai sekarang tetap banyak viewer, banyak subscribe, karena sedekah bro. Lu bisa balik bro. Sebelum lu jadi YouTuber, lu pastikan sedekah dulu. Lu sedekah, lu punya harta berapa banyak, lu sedekahin bila perlu, jangan semuanya. Ya kalau lu siap untuk semuanya, no problem. Lu sedekahin dulu, baru lu jadi YouTuber. Baru yang kedua, lu bikin konten dengan cara yang baik. Kalau yang lain mancing viewer, lu mancing viewernya dengan sedekah kayak si Baim Wong. Dia mancing viewer dengan cara bersedekah. Karena kenapa? Orang membagikan itu ikhlas bro. Membagikan video dia, di-share ke A, di-share ke grup B, di-share ke kemana saja, ikhlas. Kenapa? Baim Wong besar hati. Coba kalau kita kayak Baim Wong. Ayo tim dalam grup ini kita sama-sama kayak Baim Wong. Pasti gua yakin kita semua pengen jadi YouTuber. Walaupun YouTuber pemula, kita pengen jadi yang nomor 1 dong. Pasti. Jadi saran gua, kalau lu mau jadi YouTuber yang berhasil, kuncinya satu, sedekah. Jadi biasanya Uncle ngasih motivasi. Hari ini Uncle ngasih motivasi, judulnya sedekah. Dengan sedekah kita bisa dapat 10.000, 20.000, bahkan ratusan juta viewer dalam jangka waktu 1 hari bro. Nggak mungkin, lu belum coba. Lu coba deh. Oke? Salam cuci bersih.